wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadabbur wa tadhkir wa al-intifah wa al-istifadah والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله بقربه وثوابه سبحانه وتعالى. ومن شيخنا من صالح النيات إن الله يدخل نيتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وتذكرنا في تذكرهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. Halaman 77. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Syekh Hujjatul Islam Al-Imam Hamid bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali بكتابه بليل الهداية رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال آداب الصيام adab puasa la yanbaghi an taqtasira ala shawmi syahr Ramadan. Tidak sebaiknya kalian tidak mengerjakan atau kurang di dalam mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan. Artinya sebaiknya kalian untuk sempurna melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Fatatrukat tijarah bin nawafil, maka hendaknya kalian mengurangi, kalau di sini bilangnya meninggalkan semua akad jual beli atau tijarah demi untuk melaksanakan nawafil, yaitu ibadah sunnah. Wa kasbid darajatil aliyah fil paradis, untuk mendapatkan derajat yang tinggi di surga Firdaus. Fatatahassara idza nazarta ila manazil as-saimin, nanti kalian bakalan rugi, merasa nyesal kalau kalian diperlihatkan atau kalian saat melihat kedudukan orang-orang yang berpuasa. Kama tanzuru ilal kawkabid durri, sebagaimana kalian melihat gemerlapnya bintang-bintang yang ada di langit. Orang melihat kedudukan orang yang puasa seperti orang yang di bumi melihat bintang yang ada di langit. Jauh banget. Bisa dicapai nggak? Nggak bisa. Saking tingginya derajat orang yang berpuasa. Wa hum fi a'la illiyin, mereka orang yang berpuasa di tempat yang paling tinggi dari illiyin, orang-orang yang bertempat di illiyin, orang-orang soleh nanti tempatnya di a'la illiyin. Kalau orang selain orang soleh, asfal safi, paling bawah. Wal ayyamul fadilatu allati syahidatil akhbaru bi syarafiha wa fadliha. Selain puasa bulan suci Ramadan, ada hari-hari yang utama yang telah diberitakan oleh hadis-hadis tentang kemuliaan dan keutamaannya. Wa bi jazalati thawabi fi syamiha, yang dikabarkan oleh hadis tersebut tentang besarnya pahala ketika berpuasa. Di antaranya adalah Yaum Arafah li ghairil hajj, puasa hari Arafah buat orang yang tidak berhaji. Kalau orang yang haji malah justru tidak disunahkan puasa, agar dia fokus ibadah di tanah Arafah untuk fokus dalam ibadah wukuf dengan zikir. Khawatir kalau dia puasa malah nggak kuat, karena kan banyak ibadahnya jalan, berpindah tempat
dari mabit di Mina geser ke Arafah, Arafah geser ke Musdalifah sampai ke Mina. Wa yaumu Asyura, di antaranya puasa hari Asyura 10 Muharram. 10 Muharram dulu, 10 Muharram puasa yang wajib bagi Nabi Muhammad SAW. Sebelum datangnya puasa bulan suci Ramadan, Asyura puasa yang wajib. Dan ini puasa orang-orang soleh terdahulu sebelum Nabi Muhammad puasa hari Asyura. Wal asyrul awwal min Zulhijjah, 10 pertama di bulan Zulhijjah. Pada hakikatnya cuma 9 hari, karena kan tanggal 10 hari Idul Adha, haram puasa. Jadi sebenarnya cuma 9 hari, tapi dibilangnya al asyrul awwal, 10 yang pertama di bulan Zulhijjah. Saking besarnya pahala yang Allah berikan, sampai yang 1 hari dianggap menjadi 10. Wal asyrul awwalu minal Muharram, dan 10 pertama di bulan Muharram. Hari pertamanya hari Muharram, pertama Muharram, terus sampai hari kedua, ketiga, sampai Tasu'a, sampai Asyura, 10 pertama di bulan Muharram. Wa Rajab wa Sya'ban, ini juga bulan mulia. Wa Shaumul Ashhurul Hurum, kata Sayyidah Aisyah, di bulan suci Ramadan, di bulan Sya'ban Nabi SAW itu banyak puasa, karena mulianya. Kata Nabi SAW, di bulan Sya'ban ada bulan pengangkatan amal, dan Anda pengen diangkat amalannya dalam keadaan berpuasa. Wa shaumul ashhuril hurum minal fadail, dan puasa di bulan haram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Wahia Zulqa'dah wa Zulhijjah wa Muharram wa Rajab. Wahidul fard, 1 menyendiri, wa thalathatu sal, 3 nempel. Wa hadhihi fisana, ini adalah putaran tahun. Wa amma fil syahr, adapun putaran bulan, fa awwalu syahri, setiap awal bulan, wa awsatuhu, setiap tengah bulan, wa akhiruhu, setiap akhir bulan, atau yang disebut dengan ayyamul bid. Wal ayyamul bid wa hiya ats-tsalitsa asyar wa rabi' asyar wal khamsa. Ayyamul bid 13, 14, 15. Wa amma fil usbu' fa yaumul itsnain wal khamis, adapun dalam putaran 1 minggu, hari Senin dan hari Kamis. Wal jum'ati, ditambahin hari Jumat. Fatukaffaru dzunubul usbu' bi shaumil itsnaini wal khamisi wal jum'ah, akan diampuni dosa selama 1 minggu kalau dia puasa Senin, Kamis, sampai Jumat. Fatukaffaru dzunubus syahri, maka diampuni dosa selama 1 bulan dengan berpuasa bil yaumil awwali minasyahr, setiap tanggal 1 di setiap bulan Hijriah. 1 Muharram, 1 Safar, 1 Rabiul Awal, 1 Rabiul Tsani, terus setiap, kecuali bulan suci Ramadan, dia semuanya harus full puasa. Itu menggugurkan dosa selama 1 bulan. Wal yaumil awsat, hari yang tengah, wal yaumil akhiri, hari yang terakhir, dari ayyamul sud wal ayyamul bid, dan hari-hari bid. Wa tukaffaru dzunubus sana bi siyami hadhil ayyam wal ashhuril madhkurah, diampunin dosa selama 1 tahun dengan puasa hari-hari yang tadi disebutin, Senin, Kamis, Jumat, terus kemudian ayyamul bid, awal bulan, tengah bulan, akhir bulan. Wala tadunna idza sunta anna shauma tarku ta'am wa syarab wal wiqa' faqat. Jangan kamu kira kalau puasa itu sekedar meninggalkan minuman, wa syarab, makanan, at-ta'am, wa syarab, minuman, wal wiqa', hubungan suami istri, faqat saja. Tetapi faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa tapi nggak dianggap puasa, dia cuma dapetin rasa lapar dan haus saja, tapi hakikat puasa dia nggak dapat, pahala puasa nggak dapat. Kalau dibilang kam min sha'imin berarti banyak, jadi lebih banyak, lebih dominan orang di puasanya cuma dapat lapar dan haus saja, haus dan lapar saja, alias pahalanya nggak dapat. Bal tamamu siyami bikafil jawari. Nah ini yang paling utama, selain menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan suami istri, adalah menahan bikafil jawari, menahan semua anggota tubuh, kulliha, semuanya, amma yakrahullahu ta'ala, dari yang dimakruhkan oleh Allah, dari yang dibenci oleh Allah. Jaga pandangan, jaga mata, jangan melihat yang haram, jaga mulut, jangan ngomong yang sembarangan, gitu. Paling banyak yang disebutin mulut, dari 5, 1 mata, 4 mulut. Kadzib mulut, bohong. Ghibah mulut juga. Namimah mulut juga, ngadu domba. Yang keempat, sumpah palsu, mulut juga. Demi Allah gua nggak ngeliat, demi Allah gua nggak tahu, padahal dia tahu, padahal dia lihat. Begitu ya. Demi Allah ini barangnya bagus, asli, padahal KW. Gitu ya. Amma yakrullah, bal yanbaghi an tahfadul ain, sebaiknya dijaga mata, anin nadhari ilal makari, melihat dari sesuatu yang makruh, di antaranya melihat yang haram, melihat aurat orang, di antaranya memandang orang dengan pandangan merendahkan, gitu, melihat muka judes banget. Ada orang kalau lihat mukanya kayak ditekuk gitu, tapi giliran ketemu sama orang kaya di kampung ini langsung, "Ji, bekhair ji." Tadi sama gue ini muka ditekuk, nggak ngomong sama sekali. Giliran ketemu ini, "Ji, bekhair ji." Dapat samso sebungkus, wah kan girang banget. Giliran sama kita dia tahu kali, mungkin bakalan diambil nih rokok gue sama dia, jadi nggak diajak ngomong. Nah, muka jangan sampai dipakai buat mandang yang kagak enak, merendahkan muslim, melihat dunia dengan pandangan yang ta'zim, tapi sebaliknya melihat Al-Quran, melihat yang diagungkan Allah dengan pandangan yang menghina. Harusnya kebalik, harusnya kebalik, melihat Quran ta'zim, ya cium dulu, ta'zim, bukan ciumnya doang banyak, baca Quran cuma sa'in, jangan. Ini baratnya ta'zim, baca Quran itu banyak, di ta'zim, ciumnya wangi, cakep, mau baca Quran, peci yang bagus, syar, baju koko yang bagus, sarung 20 tahun itu aja ganti yang cakep, ngaji yang benar. Malu musola udah dingin banget masih ada yang kagak mau, ketika nggak masih ada yang nggak mau baca Quran, ngaji kan Quran, mana Quran, nggak ada Quran, ada dalamnya, jangan dikunci, ntar dikunci lagi orang mau ngaji susah, gitu. Kalau bisa Qurannya itu aja dipakai, jangan diganti, biar ente tahu posisinya di mana terakhir baca. Kalau pakai Quran yang ganti-ganti, nanti khawatir lupa bagiannya di mana, terakhir baca ainnya yang mana, gitu ya. Tapi kalau pakai Quran yang ganti-ganti, khawatir bingung, akhirnya baca Wadduha lagi. Jangan,
Yang surat pendek mah dapat terusin, nyambung terus kalau bisa sampai khatam, sampai khatam. Kalau perlu Qurannya dibawa mana-mana. Kalau baca Quran pakai HP boleh, cuman khawatir ter kalau dapat WA, baca WA-nya lebih panjang daripada baca Qurannya. Terus baca WA, buka Facebook, terus buka Facebook, buka Instagram, lihat TikTok, sampai maghrib. Qurannya cuma setengah juz, seperempat juz, gitu ya. Baca Quran sendiri, niat aja dulu, niatin kuat, aku punya Quran baru, mau baca semuanya, gitu ya. Walisan aninut bima la ya'ni, mulut jangan sampai keluar mulut omongan yang ma la ya'ni, yang enggak membawa faedah. Bukan ngomongin orang, bukan merugikan orang lain, enggak. Yang buat ente aja enggak faedah aja jangan diomongin, apalagi itu bisa nyakitin orang lain, gitu ya. Kata Nabi SAW, kalau ente nggak bisa ngomong, ya nggak bermanfaat, mendingan diem, begitu. Diem lebih afdal daripada ngomong yang nggak ada manfaatnya, begitu. Wal uzuna anil istima' ila ma haramahullah, jaga telinga dari mendengarkan apa yang diharamkan oleh Allah. Bukan, dan yang enak-enak pun juga kalau bisa ditahan. Contohnya yang enak apa ya? Dengar musik, dengar musik, dengar apa lagi? Makanya pas itu perhatiin nggak? Kenapa ada tawafan? Kenapa ada bikin maulid di bulan Ramadan? Karena maulid kalau pakai hadroh itu enak memang didengarnya. Nah itu coba ditahan dulu, begitu ya. Ente mau baca maulid boleh kapan aja, di Ramadan ataupun di luar bulan suci Ramadan. Di Ramadan ataupun di luar bulan suci Ramadan baca maulid boleh. Hanya saja kalau pakai hadroh ini membuat enak, gitu ya. Tambah nikmat lagi. Nah, mendengarkan ini itu bagus, tapi kalau ada yang didengar lebih bagus lagi, nggak pakai musik, itu lebih bagus. Dengerin musik, jangankan dari pendengaran, termasuk dari penciuman yang enak-enak habeh, pakai minyak wangi, pakai sampo. Makanya minyak wangi jadi makruh setelah zuhur, sampo, sabun jadi makruh ketika ba'da zuhur. Pokoknya yang sekiranya kita pengen wangi tapi di situ sudah berubah bau mulut ba'da zuhur, udah mulai badan pengennya dibawa mandi, malah justru di situ mandinya jadi makruh. Gitu. Ditangguhkan, ditahan sampai maghrib. Malah justru ada sunnah mandi Lailat Ramadan, malam Ramadan. Nawaitul ghusla Lailat Ramadan, saya niat mandi malam Ramadan. Dari maghrib sampai sebelum subuh, mandi Lailat Ramadan. Setiap malam Ramadan ada mandi namanya Lailat Ramadan, seperti mandi sunnah mau hadir Jumat. Fa innal mustami' syarikul qatil, syarikul qail, wa huwa ahadul mughtabain. Sesungguhnya orang yang dengerin orang yang lagi gibah, dia sama aja sekutu. Dia sama seperti orang yang lagi gibah tersebut. Dengerin orang gibah sama seperti sekutu orang yang bergibah, berarti sama. Wa huwa ahadul mughtabain, seolah-olah dia berdua lagi gibah, padahal yang gibah cuma satu orang. Tapi karena ente dengerin, makanya ente dianggap teman gibahnya dia. Wakadzalika, makanya kalau bisa jangan bawa gibah. Ini yang bawa bumbunya nih, dia pertama kali dapetin dosa. Jadi ngomongin yang lain aja deh, yang baik-baik. Wakadzalika takufu jami'al jawarih,
jaga seluruh anggota tubuh. Jangan sampai kebawa ame godaan syaitan. Kata syaitan begini, kan puasa wajib menahan, iya enggak? Dari ghibah, dari namimah, semuanya begitu ya, dari ngeliat yang lain. Dia pikir puasa dari beduk subuh sampai beduk maghrib doang, itu puasa dari yang haram. Berarti kalau habis maghrib boleh, begitu ya. Kan kalau lagi ada orang yang membuat ente jadi marah, bilang inni shaim, saya lagi berpuasa. Bukan habis maghrib disamperin lagi orangnya, jangan. Dan itu kalau habis maghrib lagi ditampol orangnya, malah justru habis juga sama ya. Jadi bukan perkara lagi pas puasanya saja, di mata puasanya. Begitu ya. Kama takuful batna wal farja, sama seperti menjaga perut dan kemaluan. Jaga perut maksudnya apa itu? Dari makan yang haram, apalagi syubhat. Hati-hati, jangan sampai diajak buka puasa sama orang yang hasil penghasilannya dari yang haram, dari yang syubhat. Jangan. Nanti udah capek-capek puasa, bukanya dengan yang haram. Bukanya sih bukan pakai babi, bukan pakai daging anjing, bukan. Sama kolak juga, cuman belinya pakai uang hasil haram, gitu ya. Itu namanya jaga perut. Wal farja, jaga kemaluan. Jangan sampai ada terjadi yang namanya berhubungan suami istri di tengah puasa. Kalau malam boleh, hanya saja begitu juga mukaddimahnya apa itu? Ya mulai sekiranya pegangan tangan, terus kemudian berjumbu dan lain sebagainya. Khamsun yuftirna as-shaim, ada lagi khamsun yufattirna as-shaima. 5 yang membatalkan pahala puasa: al-kadzibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kadzibah wan nadharu bisyahwat. Berbohong, ghibah, namimah. Namimah apa ya? Namimah adalah mengadu domba. Mengadu domba adalah berkata sesuatu kepada lawannya yang sekiranya kalau disampaikan berita tersebut dia akan marah. Itu bagian daripada namimah. Contoh nih, ente lagi ngomong sama si A, tiba-tiba si A ngomongin kejelekannya si B, padahal si B ini emang juga lagi gedek sama si A. Ente tampung omongannya si A, habis itu ente bawa ke B. Tahu nggak B? Si A ngomongin ente A, B, C, D itu semuanya dia. B marah, wah mengkelap dia. Dia omongin balik lagi, emang si A emang nggak tahu, diomongin lagi apa sih? Dibawa lagi omongannya B, dibawa. Itu namanya ngadu domba. Sekarang semuanya ini nggak mesti harus ngomong. Apa tuh? Bohong, ghibah, namimah, sumpah palsu, yaminul kadzibah. Cukup pakai jempol, pakai WA, pakai Facebook. Ambil. Nah, sekarang banyak banget tuh yang bikin kita itu jadi mengkelap. Udah deh, jangan diterusin deh. Begitu ya. Nah, jangan diterusin. Ada sibuk sama yang lain aja deh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innamas shaumu junnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya puasa itu adalah junnah. Junnah itu tameng, penghalang. Maksudnya penghalang ente jangan sampai mengerjakan sesuatu yang haram. Yang nahannya itu, tamengnya adalah puasa. Berarti kalau puasanya ente nggak bisa mencegah ente dari marah, nggak bisa mencegah ente dari melindungi ente dari apa namanya melihat yang haram, ngomong yang berdusta, ngomong ghibah dan lain sebagainya, berarti puasa ente bukan junnah.
Jadi koridornya puasa ente junnah apa enggak, kalau puasanya dibawa bisa jaga semuanya. Apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat ente beneran dikabul apa enggak, lihat sholatnya bisa jaga diri enggak dari yang fahsya dan munkar. Biar kata udah kayaknya khusyuk banget, takbirnya udah Allah Akbar, ngeliat goceng di depan langsung diambil. Gimana? Kayak khusyuk banget tadi, goceng bukan punya ente nih, main ambil aja. Kata dia rezeki anak soleh. Ini nggak belajar bab lukoto kemarin, bab gimana caranya kalau ketemu barang yang berharga, jangan main langsung miliki, harus diumumin dulu, kan begitu. Innama shaumu junnah fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfuth. Kalau udah lagi puasa jangan berkata cabul, namanya yarfuth. Omongan nih, yarfutu rafata, yarfutu omongan yang jelek. Anjing begitu, manggil orang anjing. Nyet jir gitu. Anak sekarang banyak ngomong anjir daripada subhanallah alhamdulillah, ya enggak? Jir dikit-dikit jir itu siapa sih yang bawa? Kayaknya kita kecil nggak nemuin kayak begitu. Nah sekarang ngomong jir mulu. Nah, jadi ngomong yang apa namanya, ngomong kotor. Biar kata nih orang ini nggak marah, teman jangan. Bab puasa tuh setiap kali ada sela kesempatan bisa jadi marah, bisa jadi ribut, jangan. Begitu ya. Jangan panggil nama jeleknya atau jangan panggil nama yang sekiranya kalau dia dengar tuh bakalan marah gitu ya. Jangan sampai ngatain orang, jangan deh. Biasain, ente ini harus jadi leader, jadi panutan. Kalau bukan dari kita yang jadi panutan, dia pada mau nyontohin siapa ya? Gitu ya. Biasain ngomongnya aku kamu, anak anta, anak ente, jangan lu gua, begitu ya. Fala yarfuth wala yafsuk, jangan kalau yafsuk fusuk dari perbuatan, dikit-dikit entil orang, keplak orang, nyambit orang. Jadi rafath, yarfuth itu dari mulut, yafsuk dari perbuatan, nondang orang gitu. Bangunin sahur sih bagus, cuman jangan sambil nendang begitu ya, jangan sambil nendang. Wala yajhalu, jangan bertindak bodoh. Pokoknya mulai benar-benar puasa, tangannya, matanya, duduknya, begitu ya. Fa inni mar'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim. Kalau orang ada yang ngajakin bunuh-bunuhan, begitu ya, aw syatamu, bahkan caci dia, falyaqul inni shaim. Kalau ada yang ngajakin ribut, bilang saya lagi puasa. Ngomong, bukan dalam hati, ngomong saya lagi puasa. Bukan babnya ria, dia ngingetin ente supaya ente ini nggak ngeladenin, begitu ya. Ente lebih wajib menjaga puasa, jangan sampai ngelakuin yang haram ketimbang ngeladen dia, akhirnya habis semuanya, begitu ya. Kadang-kadang biarin, gua nggak dapat pahala, biarin, oh elah, jangan. Semua ada yang bilang begini, saya emang begitu saat kekurangannya, nggak bisa nahan marah, saya susah dari dulu. Jangan bilang susah, gampang. Nabi diutus liutamima makarimal akhlak. Nabi diutus menyempurnakan akhlak yang mulia. Artinya apa? Akhlak bisa dirubah kalau ente mau berubah.
Kalau ente bilang susah ya nggak bakalan bisa. Coba tanya motivator. Kalau pengen ada perubahan apa? Suruh ngomong sendirian. Aku bisa, aku sehat, aku tidak sakit. Begitu kan dia ngomong. Aku bisa dapat bonus, aku bisa dapat beat 100 banyak banget. Pokoknya aku bisa dapat. Gitu kan? Nah, begitu juga kita kalau lagi ngomong nih, apalagi sama anak. Ngomongnya yang baik-baik. Gue sumpahin jadi orang kaya loh. Gitu ya. Sumpahin jadi dokter loh. Gitu. Jangan bego, tolol. Waduh, ntar bego tolol terus. Tsumma ijtahid an tuftira ala ta'ami halal. Kemudian bersungguh-sungguhlah, udah sungguh-sungguh puasa dari beduk subuh sampai beduk maghrib, makan minumnya dari yang haram. Jangan. Harus dengan yakin ala ta'amin halalin, dari ta'am yang halal. Wala tastakthir, jangan terlalu banyak. Fatazida ala ma ta'kuluhu kulla lailah, bahkan melebihi dari makanan yang biasa ente makan pada sebelum puasa. Jadi semuanya ditakhir. Sarapan ini kayak jamak takhir aja begitu. Enggak, malah justru harusnya sehari semalam 3 kali, pas lagi puasa jadi sehari semalam dua kali. Jangan melebihi, li ajli siyamik, supaya manfaat puasanya jadi bagus. Kalau dipindahin makan malamnya, makan siangnya, makan ininya dipindahin ke waktu ini, digeser doang, apalagi malah justru lebih. Buka makan, habis taraweh makan lagi, sebelum tidur makan lagi, jam 3 mau sholat makan lagi, habis itu baru sahur. Masya Allah, 5 kali berarti. Kalau kayak begitu, kalau makannya cuma digeser doang, fala farqa, nggak ada perbedaan. Idza stawfaita ma ta'tadu an ta'kulahu daf'atain fi daf'atin wahidah. Seolah-olah ente kayak makan sarapan sama makan siang digabung jadi satu pada saat buka. Gitu ya. Emang pengennya mau apaan aja? Lontong, gorengan, bihun, itu makanan wajib favorit ke Pak Kulon kayaknya. Habis itu baru makan nasi. Wa innamal maqsudu kasru syahwatik. Maksud dari puasa supaya bisa menahan syahwat. Fungsinya puasa, kalau langsung makannya artinya banyak, maka fungsi ngecilin syahwat nggak ada. Wa tad'ifu quwwatika litaqwa biha ala taqwa. Fungsinya puasa supaya menambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nambah makan jadi berat, akhirnya jadi males. Coba dah makannya kebanyakan, pas lagi bangun sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih, witir, jadi berat gak? Jadi berat. Oh jadi berat, sholatnya nggak khusyuk. Akhirnya dikit-dikit gak mau mandi, begitu ya. Faida akal tak, akhirnya ngarepin imam yang cepat, ya nggak? Imam nih baca lama dikit, lambat dikit, udah bawaannya udah kagak enak, karena kebanyakan makan. Akhirnya dicari musola yang bacaannya cepat. Nggak taunya pas dia pindah, imamnya yang kemarin itu, yang lama itu, pindah ke situ juga. Wah, jadi 2 kali cepat. Fa idza akalta ashiyatan ma tadarakta bihi ma fataka dahwatan fala faidata fi shaumik. Kalau ente pindahin makan, pas malamnya ente dobelin makannya, maka nggak ada faidah puasa ente. Waqad tagulat alaika maidatuk. Jadi berat, lambung ente jadi berat. Wa ma min wa'il abghadu ila Allah taala min batin muliin min halal. Nggak ada perkara yang paling dibenci oleh Allah kalau lambungnya dipenuhi dengan makanan yang halal. Bayangin, makanan yang halal, kepenuhan di dalam perut itu dibenci sama Allah. Bagaimana ada haramnya, gimana ada syubhatnya.
Fa kaifa idza muli'a min haram, bagaimana kalau diisi dengan yang haram? Fa idza arafta ma'na shaum fastaghfir minhu mastata'. Kalau ente tahu makna puasa, maka perbanyaklah apa yang ente bisa dari zikir, dari ibadah. Fa innahu asasul ibadat, sungguhnya puasa asas, fondasi ibadah. Wa miftahul qurbat, kunci dari kedekatan ente kepada Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, kullu hasanatin bi asyri amthaliha ila 700 di'fin illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap satu kebaikan dilipat gandakan dengan 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Setiap kebaikan, zikir, baca Quran, sedekah, ya, bakti sama orang tua, silaturahim, nolongin orang, itu satu kebaikan itu dilipat gandakan dari 10 sampai 700 lipat, kecuali puasa. Kalau puasa, fa innahu li wa ana ajiz bihi, itu adalah untukku dan saya sendiri yang akan mengganjarnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya khusus puasa limitnya nggak sampai 700, tapi lebih dari itu. Itu makna wa ana ajzi bihi. Itu maknanya ana sendiri yang bakalan memberikan balasan dari puasa itu tersebut. Jadi lebih dari 700 itu pahala buat orang yang puasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi la khulufu fammi shaim atyabu indallah min rihil misik. Dan demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya, artinya demi Allah, khulufu fammi shaim, air liur namanya khuluf, air liur dari mulut orang yang berpuasa kan bau, tapi itu di sisi Allah atyab, lebih wangi di sisi Allah min rihil misik, daripada bau wangi minyak kasturi. Artinya mulut yang bau ini pahalanya lebih besar daripada ente pakai minyak wangi di saat mau sholat. Pakai minyak wangi di saat sholat sunnah nggak? Sunnah. Pakai minyak wangi misik di saat sholat sunnah nggak? Sunnah. Sunnah itu dapat pahala. Pahalanya masih kalah wanginya ketimbang mulutnya orang yang berpuasa. Di saat mulutnya sudah berubah baunya jadi nggak enak, tapi di sisi Allah lebih wangi daripada minyak misik yang dipakai di saat orang pengen sholat. Karena orang kalau pengen sholat pakai minyak wangi senang, girang, pengen sholatnya juga nyaman, ya nggak, pakai minyak wangi. Tapi itu pahalanya masih kalah dibanding mulutnya orang yang berpuasa. Dia tahan betul, jangan hilang, biar ngerasain kalau ente manusia dhaif, manusia yang lemah. Ya Allah, lemah banget gua. Kenapa? Nggak makan aja 12 jam itu jadi lemes, mulut jadi bau. Bagaimana nanti di liang kubur? Agak makan sendirian, agak minum, nggak nunggu sampai 12 jam, baru 2 jam juga udah bau. Ya nggak? Biar kata udah dimandiin. Sehari 2 hari udah perubahan, menggelembung, mulai datang apa namanya, belatung, perut semakin kembung, pecah, udah mulai mengundang makhluk-makhluk yang lain, kalajengking, ulat, cacing, segala begitu ya. Kalau ente punya puasa, ente punya ikhlas, ente punya tilawatil Quran, itu semuanya menjelma jadi manusia yang bakalan nemenin ente. Man anta? Anal Quran. Saya Quran yang dulu ente baca, yang sampai begadang ente nggak bisa tidur gara-gara ente tahan nggak tidur supaya ente bisa ngatamin Quran, ngatamin saya.
Mana anta? Ana saum, saya puasa. Kamu yang dulu ente belain sampai beduk maghrib baru makan, beduk maghrib baru minum. Nikmat gak ada? Ada yang nemenin. Terus yaqulu Allah Ta'ala innama yadharu syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli, sesungguhnya dia telah meninggalkan syahwat makanan dan minumnya atas lantaran karenaku, kata Allah, fasaumu li wa ana ajzi, puasa bagianku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lil jannati babun yuqalu lahu rayyan la yadkhuluhu illa shaimun. Di sorga ada pintu namanya Rayyan, nggak ada yang masuk kecuali orang yang berpuasa. Pintu sorga banyak dan masing-masing pintu manggilin yang punya. Rayyan dia manggil, penjaga pintu Rayyan nih manggilin, yang puasa mari lewat sini. Terus ada lagi yang suka ngerjain ibadah sunnah, sini lewatnya sini. Ada lagi yang suka baca Quran, manggil begitu ya. Ibarat kata ente lagi masuk ke dalam satu gang, ini banyak rumah kanan kiri, tibalah waktunya makan, masing-masing pada manggil, makan sini aja, makan sama gua aja, makan di rumah. Oh Masya Allah, semuanya pada nawarin begitu. Senang nggak hati ente? Tapi pas waktunya makan lagi lapar-laparnya, lewat satu gang, tutup pintu semuanya, nggak ada yang nawarin. Kira-kira mau makan di mana ini? Kagak ada yang nawarin, nggak ada yang ngopenin. Sampai ada satu pintu namanya Darul Farah, nggak ada yang masuk kecuali orang-orang yang pernah nyenengin anak kecil, gitu ya. Nyenengin anak kecil, lemah lembut sama mereka, openin dia, dengerin, pura-pura dengerin, disautin, itu akan juga dapat pintu namanya Darul Farah. Fahadzal qadru min syarhi ta'at yakfika min bidayatil hidayah. Ini cukup batasan penjelasan tentang taat, cukup buat ente kitab Bidayatul Hidayah. Buat pemula nih, amalin ini aja dulu. Fa idza tajta ila zakah wal hajj aw ila mazid syarhi shalah wa siyam fadlu mimma aradnahu min kitab Ihya Ulumuddin. Kalau pengen tambahan lagi yang lebih luas dari bab zakat, haji, salat dan puasa yang lebih lengkap lagi, maka baca di kitab Ihya Ulumuddin. Ada 4 jilid, masing-masing jilid dinamakan rubu' munjiat, rubu' taat, rubu' muhlikat. Nah, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala terima amal ibadah kita di bulan puasa. Allah sampaikan kita semuanya bulan puasa. Mudah-mudahan diberkahkan di sisa bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Ramadan kali ini Ramadan paling berkah dalam hidup kita, insyaallah. Bisa sempurna ibadahnya, bisa sempurna tarawihnya, sempurna puasanya, bisa ngatamin Al-Quran berkali-kali, insyaallah lebih afdal, lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita dengan Lailatul Qadar, insyaallah. Mudah-mudahan Allah pertemukan dengan Id, pertemukan kita dengan Syawal, pertemukan kita dengan Zulhijjah, bulan haji. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Ala hadhihi wa bi salihah jami'ah syamil al khairat dunya wal akhirah. Kita baca tahlil sedikit ya buat khusus almarhumin semua yang pernah sholat di sini, pernah membangun mushola ini, pernah ngaji di tempat mushola ini, yang udah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan diangkat derajatnya, dilipat gandakan kebaikannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan seluruh almarhumin, orang tua kita, guru-guru kita yang bersambung sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus Al Habib Umar bin Hamid bin Abdul Hadi Al-Jailani, dan juga Sayyid Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid, adik persusuan Habib Umar dan juga keponakan Habib Umar bin Hafid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terima amal ibadahnya, dijadikan ilmunya manfaat. Mudah-mudahan seluruh guru-guru kita, mudah-mudahan diterima amal ibadahnya. Kita dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan auliya salihin. Ala hadhihi
وصالح جامع الشام من خير الدنيا والآخرة ولا من أسرف من صاحب الله سيدنا محمد بن عبد الله وصحبه وأزواجه وذريته من الشيخ من أرواح من سادتنا على جميع الأولياء والصالحين ووالدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليكم أجمعين وإلى أرواح جميع من تصدق وصلى في هذا المصلى وصلى الصالحين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة والسلم والجنة ويختم لنا ولكم بالحسن وراض أن في خير لطف وعافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرامه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله
على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم تقبل واوصل واهل ثم قرأناه من القرآن العظيم وهللنا وسبحنا وسلمنا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية منا واصلة ورحمة من مواهبك نازلة وصدقة متقبلة نهديها إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم الأرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين والصحابة كل منهم وتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى سيدنا الإمام المهاجر إلى الله النبي صلى الله عليه وسلم الفقيه بن محمد بن علي بعلوي سيدنا الفقيه بن مسعود الشيخ عبد الرحمن محمد السقاف ثم الشيخ بن سالم ثم الفاس عمر بن عبد الرحمن الشيخ بن باروس وابن سالم وابن الإمام والبلاد الحبيب عبد الله بن علي محمد الحداد وصولهم وفروعهم ثم إلى الحبيب حسين بن بكر إدريس حبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي حبيب علي بن محمد الحبشي ثم إلى محمد بن عبد الله الحداد حبيب محمد بن سالم بن حفيظ حبيب علي مشهور محمد بن سالم بن حفيظ ثم إلى أبو بكر بن علي مشهور ثم إلى عبد الله بن محمد بن علي بن شهاب حبيب سالم شاطر حسن شاطر وصولهم وفروعهم ثم إلى الحبيب حسين بن عبد الفقيه ثم إلى الحبيب صالح بن محسن الحمصي تنقل وفروعهم ثم إلى أرواح جميع ولديسة ولصومة ثم إلى الشيخ أبو بكر الجيلاني وصولهم وفروعهم ثم إلى الشيخ محمد ياسين سابقي هجاب وصولهم وفروعهم ووالدين وأماتنا خاصة أمات المسلمين عامة خصوصا إلى أرواح جميع من تصدق وصلى في هذا المصلى سابقا ولاحقا اجعل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعل نورا يتلألأ بين أيديهم اللهم اجعل سترا له من النار حجابا له من النار فكاكا له من النار زراعا له من النار اللهم اغفر لنا ولهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم انزل في قبورهم الضياء والنور والرجاء والسرور من يومنا هذا إلى يوم البعث والنشور إنك مالك وغفور مبارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان عنا على الصيام والقيام ووفقنا لإكثار الطاعة وإكثار تلاوة القرآن واحفظنا من الذنوب والمعاصي والآثام برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله وسلم الحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا واغفر لنا
وكل ذي محبة آخرة آمين يا ربي اسمع فضلا لا باقتصار منها المصطفى رسول الله بكل سول المصطفى رسول صلى وسلم ربي وآله وصحبه دلت صحبه بالبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.